Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak, sehat? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini kita akan belajar bab munakahat, melanjutkan materi kemarin, yaitu kemarin kita sudah belajar tentang bab munakahat. Apa saja itu yang kita pelajari? Kita mengetahui apa sih pernikahan dalam Islam, kemudian tujuan pembelajaran dalam pernikahan ini seperti apa. Kita akan mempelajari juga materi dalam pembelajaran munakahat. Nah, tujuan pembelajaran kemarin sudah Bu Nafi sampaikan, yaitu pertama, menampilkan perilaku sikap bersatu kebersamaan dalam lingkungan. Kemudian memiliki perilaku sikap bersatu, menjelaskan pengertian mahram, kemudian macam-macam mahram, wali nikah secara tepat, kewajiban hak suami dan kewajiban hak istri itu seperti apa. Kemudian contoh-contoh hikmah pernikahan. Selanjutnya, menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan. Kemudian kita menyajikan hikmahnya seperti apa. Nah, materi yang akan kita pelajari di sini yaitu kita akan belajar tentang mahram, wali nikah, kewajiban suami dan kewajiban istri, hak serta hikmah dalam pernikahan. Nah, di sini mahram menurut bahasa itu yang diharamkan. Kemudian menurut istilah wanita yang diharamkan itu yang seperti apa sih? Kemudian macam-macam wanita yang haram untuk dinikah. Yang pertama, dari segi keturunan. Kemudian yang kedua, dari hubungan sesusuan. Yang ketiga, dari hubungan perkawinan. Jadi ada 3. Selanjutnya, macam-macam wanita haram dinikah dari segi keturunan, yaitu ada ibu kandung dan seterusnya. Kemudian ada anak perempuan yang sekandung, kemudian saudara perempuan sekandung, saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu. Selanjutnya adalah anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan. Nah, dari keturunan kemudian kita menginjak ke yang kehubungan susuan. Nah, hubungan susuan yang seperti apa sih? Nah, ibu yang menyusui, walaupun itu bukan anaknya kandung tetapi disusui oleh ibunya, nanti anaknya juga haram untuk dinikah. Kemudian wanita yang haram dalam segi perkawinan itu apa saja? Yang pertama adalah ibu dari istri mertua, kemudian ada anak tiri, ada ibu tiri, kemudian ada menantu. Menantu itu dari istri dari anak laki-laki. Kemudian wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim. Kemudian kita belajar tentang wali nikah. Wali nikah itu berarti yang sesuai dengan nasab wali nasabnya itu, atau kalau wali nasab kemudian juga ada wali hakim. Nah, wali nasab itu wali yang mempunyai pertalian darah yang mempelai wanitanya yang akan dinikahkan. Kemudian kalau wali hakim adalah seorang kepala negara yang beragama Islam. Nah, selanjutnya adalah wali nikah, yaitu yang wali nasab.
Siapa saja sih yang bisa masuk pada wali nasab kita? Yang pertama adalah ayah kandung. Ayah kandung jika ayah kita masih sehat. Kemudian ada kakek, ada saudara laki-laki sekandung, ada saudara laki-laki dari ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah yang seayah juga ya. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki. Nah, itu adalah wali nasab dari perempuan, dari laki-laki. Selanjutnya adalah wali nikah atau wali hakim. Yang bisa untuk menjadi wali hakim itu siapa saja? Yaitu ada wali nasab, benar-benar tidak ada wali nasab yang lebih dekat atau akrab. Kemudian wali akrab yang bepergian jauh, tidak memberi kuasa. Wali nasab sedang berikhram haji atau ikhram atau umroh. Wali nasab menolak bertindak bagi wali nikah, tidak mau ya. Wali yang lebih dekat dengan masuk penjara, berarti orang yang tidak mempunyai akhlak baik. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat keberadaannya itu di mana. Kemudian wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Kemudian kita akan belajar tentang kewajiban suami istri itu seperti apa. Ada kewajiban suami, ada kewajiban seorang istri. Yang pertama, kewajiban seorang suami itu apa saja? Memberi nafkah, memberi pakaian, memberi tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya yang layak ya. Harus diusahakan, harus bisa. Kemudian selanjutnya menggauli istri secara ma'ruf, yang baik, yang layak itu seperti apa. Kemudian memimpin keluarga dengan yang tanggung jawab, harus menjadi pemimpin keluarga yang tanggung jawab. Kemudian membantu istri tugas sehari-hari. Jadi pekerjaan seorang istri itu bukan hanya istri saja yang mengerjakan, tetapi suami juga mempunyai kewajiban untuk membantu seorang istri. Selanjutnya kewajiban suami istri, yaitu yang tadi adalah kewajiban seorang suami. Sekarang kita belajar tentang kewajiban seorang istri. Yang pertama, patuh dan taat kepada suami ya. Seorang istri jangan membangkang apabila seorang suami mengarahkan atau hal-hal yang baik, istri harus mentaati kecuali hal-hal yang maksiat. Kemudian memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga, jangan membuka aib ya, jangan membuka aib keluarga ke orang lain, karena itu tidak boleh. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu seperti apa. Memelihara dan mendidik anak, terutama adalah pendidikan agama, itu sangat penting ya. Kita harus mengajarkan pendidikan agama itu sejak dini kepada anak, biar anak itu mempunyai pendidikan agama yang sangat penting. Itu yang pertama, baru kita akan memberikan pendidikan anak itu pendidikan umum. Bersikap hemat, cermat, kemudian mencari ridho dan bersyukur serta bijaksana kepada suami, supaya suami juga lebih sayang kepada kita. Setelah tadi kita belajar tentang kewajiban, kita akan belajar tentang hak suami istri ya. Yang pertama kita belajar tentang hak suami atas istri. Hak apa sajakah itu? Nah,
Ditaati dalam seluruh perkataan kecuali maksiat. Jadi apapun yang suami katakan kita harus mentaati, kecuali itu adalah maksiat, maka kita tidak boleh mengikuti. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah, memperbolehkan ya. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali izin suami. Kalau kita berpuasa, kita juga harus minta izin kepada suami. Mendapatkan pelayanan dari istrinya, disyukuri kebaikannya yang telah diberikan. Kemudian hak istri atas suami, hak istri kepada suami itu mendapat mahar dari suaminya, mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal itu dari suaminya, mendapatkan perilaku adil, mendapatkan bimbingan dari suami agar selalu taat kepada Allah. Nah, setelah kita mempelajari tadi dari kewajiban seorang suami dan istri seperti apa, kemudian kita belajar hak-hak suami dan istri itu seperti apa. Di sini ada hikmah dari pernikahannya, dari pernikahan. Nah, hikmahnya apa saja? Pernikahan merupakan jalur keluar yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan seksual. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan yang sah sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang. Kemudian pernikahan itu menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena mempunyai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ibu. Kemudian pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan bermasyarakat yang aman dan sejahtera. Cukup sekian dari Bu Nafi penjelasan hari ini. Apabila mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.